Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alwi Palhuroji. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Dasar. Jadi saya membuat program C++ dan mengambil studi kasus yang saya ambil adalah saya merancang program Portfolio Designer. Nah, sebelum masuk ke hal teknis, mungkin ada yang bertanya, mengapa saya memilih tema Portfolio Designer? Secara personal, saya adalah orang yang sangat menyukai dunia desain grafis dan juga kreatif. Nah, selama ini saya melihat bahwa mendokumentasikan hasil karya desain beserta penilaian klien seringkali berantakan jika hanya dicatat secara manual gitu. Nah, oleh karena itu, saya berinisiatif membuat sistem berbasis C++ untuk membantu desainer mengurutkan, mencari, atau menganalisis performa portofolio karya mereka secara digital dan terstruktur. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung masuk aja ke demonya. Jadi, di sini ini adalah hasil program yang telah saya buat. Jadi sekarang kita coba demokan sistem terlebih dahulu untuk melihat bagaimana si aplikasi ini bekerja secara nyata gitu. Saya akan jelaskan programnya. Jadi tampilan pertama yang muncul adalah menu utama dengan 6 opsi pilihan. Nah, di sini program menggunakan validasi input sehingga jika saya tidak sengaja memasukkan huruf saat memilih menu, program nggak akan nge-crash. Jadi si program bakal minta saya buat nge-input kembali angka yang benar gitu. Nah, langkah pertama saya akan coba pilih menu 1 di sini, yaitu input data portfolio. Nah, saya akan coba memasukkan nama projectnya. Contohnya nama projectnya adalah website portfolio. Nah, terus kemudian kita disuruh menginput nama klien. Kita coba ambil contoh aja, kliennya adalah Kopi Senja. Nah, di sini juga kita bisa menginput rating yang telah si desainer dapatkan dari hasil desain mereka. Kita ambil contoh 9. Nah, input data 1 udah dimasukin, dan karena kita mau ngambil input minimal 3, kita coba ambil 3 input data portfolio. Jadi yang kedua kita coba ketik satu lagi, kita akan masukkan data kedua dari project portfolio. Kita coba ambil nama projectnya adalah logo branding. Nah, kita masukkan nama kliennya, contohnya Resto Padang. Terus kita ambil ratingnya, si desainer dapat 7. Nah, kita coba input satu kali lagi data portfolio. Kita coba input project data ketiga. Kita ambil desain poster, dan nama kliennya adalah Universitas Kuningan. Kita ambil rating, contoh paling sempurna adalah 10. Nah, setelah menginput ketiga data tersebut, kita akan coba mencoba fitur kedua, yaitu tampilkan semua portofolio. Ketika saya ketik 2, program akan menghasilkan output data yang telah kita input sebelumnya. Jadi di sini ada nama website portfolio Kopi Senja dengan rating 9, logo branding dengan kliennya Resto Padang dan mendapatkan rating 7, dan desain poster dari klien Universitas Kuningan dengan dapat rating 10. Nah, kenapa di sini 20? Karena saya memprogram agar maksimal data yang bisa diinput adalah 5. Nah, ketika saya tidak menginput data 4 dan 5, itu akan otomatis mengisi slot dan mengasih keterangan kosong gitu. Nah, yang ketiga, kita coba fitur ketiga, urutkan portofolio secara berurutan sesuai rating tertinggi sampai terendah. Nah, kita coba
ketik 3 enter. Nah, di sini akan otomatis ketika si desain poster ini mendapatkan rating 10, dia akan otomatis naik ke atas karena di dalam kodenya saya sudah sesuaikan bahwa ketika nilai tertinggi akan berada di posisi atas sesuai perintah urutkan sesuai nilai tertinggi. Nah, terus keempat, kita coba fitur keempat yaitu cari proyek berdasarkan nama. Nah, sebentar. Saya akan coba ketik kata kuncinya desain dengan huruf kecil semua. Sistem ini akan berhasil mendeteksi dan menampilkan info proyek desain poster. Jadi, ini membuktikan pencarian cerdas dan tidak sensitif terhadap huruf kapital gitu. Kita akan buktikan, kita coba ketik kata kuncinya adalah desain. Nah, di sini berhasil ketemu ya. Jadi, hasilnya adalah ditemukan pada indeks ke-1, nama proyek adalah desain poster, kliennya Universitas Kuningan, dan ratingnya 10. Nah, ini terbukti berhasil. Dan kita coba fitur kelima yaitu tampilkan analisis rating. Fitur kelima. Nah, di sini si program memberikan output dengan jumlah data 3 yang telah dimasukkan sebelumnya, dan rata-rata rating yang telah dihitung sesuai rating yang didapatkan, dan hasilnya adalah 8,67, dan juga memberikan indikasi keterangan desain terbaik didapatkan oleh desain poster dengan klien Universitas Kuningan, dan hasil detail ratingnya adalah 10, dan juga project terendah logo branding kliennya adalah Resto Padang dengan rating 7. Nah, ini adalah kelima fitur yang telah saya buat, dan yang keenam adalah ini adalah proses untuk memperhatikan sebuah sistem. Nah, di sini saya memberikan tampilan terima kasih, semoga berhasil. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bahasa pemrograman C++, mari kita lihat dulu alur logika berpikir dan algoritma yang saya tulis sebelumnya di Word. Kita coba buka Word. Nah, di sini ini adalah algoritma yang saya buat. Jadi seperti yang dilihat, yang pertama adalah mulai. Nah, di sini kan kita mulai dari sini ya, yang dari nomor 1. Terus yang kedua adalah inisialisasi. Kita mendeklarasikan rancangan objek kelas bernama portofolio dan memesan memori sebanyak 5 slot array. Nah, tadi yang udah dilihat kan ada 5 data tersedia, dan data 4 dan 5 itu kosong karena saya sengaja tidak isi. Dan yang ketiga adalah loop utama. Nah, ini program untuk masuk ke perulangan menu utama untuk menerima pilihan operasi dari user secara terus menerus. Dan yang keempat adalah proses pemilihan menu. Nah, seperti yang tadi kita udah praktekkan, menu pertama akan menambahkan data baru ke indeks array yang kosong. Terus yang kedua adalah menu mencetak seluruh data array. Jadi ketika data udah diinput, ketika kita masuk ke menu kedua, sistem akan mencetak seluruh data yang telah kita input sebelumnya. Dan yang ketiga adalah memproses pengurutan array berdasarkan nilai tinggi terbesar menggunakan algoritma bubble sort. Dan yang keempat adalah memeriksa isi array satu persatu menggunakan linear search untuk menemukan nama proyek yang dicari. Terus yang kelima, menghitung kalkulasi matematika rata-rata serta menilai mana yang terbesar dan mana yang terkecil gitu. Terus yang keenam adalah menghentikan perulangan, dan kelima adalah selesai. Nah, kita coba bahas kodenya. Jadi kita coba bahas kodenya. Kita masuk lagi ke VS Code. Sebentar, kita minimize dulu. Oke, kita masuk ke VS Code. Kita coba bahas kodenya. Wait. Nah, kita coba lihat baris ke-10 sampai ke 55. Nah, di baris ke-10 ini saya membuat kelas bernama portofolio.
Ini merupakan implementasi dari modul yang saya pelajari sebelumnya mengenai OOP atau atribut data yang sengaja dibuat verified agar aman dan diakses menggunakan jitter dan setter public. Terus kita lihat lagi baris 189 sampai 299. Sebentar, 189. Nah, di sini dalam fungsi main, program menggunakan perulangan do while dan untuk menampilkan menu interaktif dan memproses pilihan menggunakan switch case. Di sini juga terdapat validasi clear agar program tidak crash jika dimasukkan input yang salah gitu. Terus kita coba lagi lihat di baris ke 132. Nah, di sini untuk mengurutkan data fungsi urutkan berdasarkan rating, saya menerapkan metode bubble sort. Logikanya adalah membandingkan rating dari dua objek berturut-turut lalu menentukan posisi swap secara descending gitu. Terus yang keempat adalah logika pencarian linear. Kita coba cari di baris di mana ya, di 171 kalau nggak salah. Nah, di 171 untuk pencarian proyek saya menggunakan linear search pada fungsi cari project. Jadi program memeriksa data satu persatu dari awal array secara secara case intensif. Jadi menggunakan bantuan fungsi to lower gitu. Jadi saya coba ulangi lagi. Untuk pencarian nama proyek, saya menggunakan linear search pada fungsi cari project. Jadi program akan melakukan iterasi satu demi satu dari indeks 0 hingga akhir. Jadi si data untuk memeriksa apakah si string nama proyek mengandung kata kunci yang dicari menggunakan fungsi find. Nah, agar pencarian lebih cerdas, saya membuat fungsi bantuan to lower untuk menyamakan semua huruf menjadi huruf kecil terlebih dahulu. Itu jadi sehingga pencarian bersifat case intensif. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, proyek akhir ini telah berhasil membangun seluruh konsep dasar pemrograman C++ gitu. Jadi mulai dari type data, struktur kondisi, perulangan, pencarian, pengurutan hingga pemrograman berorientasi objek menggunakan kelas gitu. Nah, program ini siap digunakan untuk desainer untuk mengelola portofolionya dengan rapi dan juga andal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kesalahan kata, dan terima kasih kepada dosen saya yang telah membimbing selama 1 semester ini. Dan terima kasih juga pada rekan-rekan semua yang telah memutar video ini, dan saya ucapkan terima kasih kembali atas perhatiannya. Selamat pagi dan saya tutup. Terima kasih.